Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan gereja ini, bahkan beberapa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online streaming di rumah mereka masing-masing. Tetap sukacita, jangan kehilangan sukacitamu di dalam Tuhan. Haleluya. Apapun situasi kita, Tuhan tahu dan Tuhan ada bagi kehidupan kita. Haleluya. Pagi hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan tema firman Tuhan, mungkin sudah bisa ditampilkan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, iman yang teruji berbuahkan mahkota. Kita beranjak dari ayat firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua menjadi orang Kristen itu bukanlah sebuah kebetulan. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan karena kita ini lebih daripada yang lain. Bukan sebuah kebetulan, bukan karena kita ini lebih dari orang lain. Tetapi Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus karena Dia ingin memakai kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu dan saya untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu apa, Bapak Ibu? Tujuan panggilan Tuhan itu bukan sekedar untuk kita menjadi orang-orang yang merdeka dari jajahan dosa. Memang sebelum kita menjadi anak-anak Tuhan, kita ini orang-orang yang ada dalam jajahan dosa. Kita hidup dalam berbagai dosa yang itu tidak menyukakan hati Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk kita dimerdekakan dari jajahan dosa, bukan juga sekedar untuk menjadi orang yang merdeka dari tuntutan hukum Taurat. Kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, ada banyak aturan-aturan yang mungkin secara manusia kita tidak akan mampu untuk kita mengikuti aturan Taurat itu. Begitu kerasnya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita datang kepada Tuhan, kita harus bawa persembahan sesuai dengan kemampuan kita. Binatang yang kita harus sembelih kita bawa sebagai persembahan ketika masih ada di bawah hukum Taurat. Kita dipanggil oleh Allah bukan hanya untuk menjadi orang-orang yang merdeka dari berbagai ikatan, tapi kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan mau ayat pokok kita tadi kembali ke Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa,
Melainkan apa kata firman Tuhan? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi tujuan Allah memanggil kehidupan kita lebih jauh. Allah ingin kemerdekaan yang diberikan kepada kita itu kita pakai untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dengan kasih. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus dengan penebusan yang mahal sekali, wajib ya, jadi wajib untuk kita kemudian apa? Tahu melayani Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita harus melayani? Mengapa kita harus melayani? Jadi sekali lagi bukan sekedar kita dimerdekakan dari dosa, dari berbagai ikatan, dari aturan-aturan hukum Taurat, tetapi Tuhan mau, Allah mau kita melayani Dia dan sesama dengan kasih. Karena Bapak Ibu, kalau kita sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan, tetapi kita tidak mau melayani, kita tidak mau ambil bagian untuk melayani Tuhan dan sesama, kita bisa tergolong menjadi kelompok orang Kristen yang pragmatis. Ya, orang Kristen yang pragmatis. Apa itu pragmatis? Yaitu orang yang menginginkan sesuatu yang dikerjakan segera tercapai tanpa melalui proses yang lama. Kalau kita hanya mau dimerdekakan, diselamatkan, tapi kita tidak mau melayani, kita akan masuk di kelompok orang Kristen pragmatis. Orang Kristen yang maunya instan, gak mau melewati proses. Padahal kekristenan itu juga sebuah proses Bapak Ibu. Orang yang tidak mau melayani akan menjadi orang kelompok orang yang mencintai diri sendiri. Yang penting saya sudah selamat. Nah ini hati-hati. Hati-hati jangan kita terjebak dalam statement seperti ini. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang mementingkan diri sendiri. Kita egois. Yang penting saya sudah selamat. Hati-hati Bapak Ibu. Kita nggak mau peduli dengan orang lain. Kita nggak mau peduli dengan keluarga kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kita sudah berprinsip yang penting saya selamat. Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan. Yes, puji Tuhan. Tapi jangan kita terjebak dalam keadaan yang mementingkan diri sendiri. Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita. Tujuannya apa? Untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, melayani sesama Bapak Ibu. Kemudian kita, kalau kita tidak mau melayani, kita akan menjadi orang yang masuk dalam kelompok orang yang tidak menghargai, orang Kristen yang tidak menghargai waktu dan talenta yang Tuhan beri dan percayakan kepadanya. Setiap kita Tuhan percayakan talenta, entah 1, entah 2, entah 5 Bapak Ibu. Kalau kita sekali lagi kita sudah berprinsip yang penting saya selamat, kita nggak mau melayani Tuhan, kita nggak mau melayani sesama, saudara, kita akan masuk di kelompok orang yang tidak menghargai waktu dan talenta yang Tuhan beri dan percayakan kepada kita. Ketika Tuhan beri kita waktu, kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih bisa bernafas,
masih bisa bergerak, masih diberikan kehidupan. Artinya apa? Tuhan belum selesai dengan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tuhan masih punya rencana yang besar. Tuhan masih punya rencana yang banyak atas kehidupanmu dan saya. Tuhan mau engkau mengambil bagian untuk melayani Dia dan sesama dengan kasih. Sebab apa Bapak Ibu? Hidup ini bukan hanya selesai ketika kita selesai hidup di dunia ini. Batas waktu kita sudah habis. Bukan Bapak Ibu. Jangan berpikir hidup ini hanya selama di dunia ini saja. Ada satu saat, ada satu waktu nanti kita semua tidak bisa diwakilkan. Ya, tidak bisa kita berkata, Pak, kamu aja nanti ya Pak, kalau waktunya menghadap pengadilan Tuhan, kamu kan kepala keluarga Pak, kamu yang mewakili kita semua satu keluarga. Gak bisa Bapak Ibu. Semua berhadapan, pribadi lepas pribadi dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya tadi katakan bahwa ada waktunya nanti setiap kita pribadi lepas pribadi, karena itu keselamatan itu tanggung jawab setiap pribadi Bapak Ibu. Sekali lagi gak bisa titip. Kita gak bisa berkata kamu aja ya Pak yang tanggung jawab, kan kamu kepala keluarga. Atau kita berkata mama aja yang tanggung jawab ya atas seisi keluarga kita, kamu kan yang lebih tekun di dalam Tuhan. No, tidak Bapak Ibu. Pribadi lepas pribadi. Kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ada satu pengadilan yang kita harus pertanggungjawabkan. Baik atau jahat yang kita lakukan selama kita hidup. Dan tidak ada yang kita bisa tutupi. Saudara, di hadapan manusia kita masih bisa menutupi. Di hadapan manusia kita masih bisa bersandiwara. Tapi nanti saatnya kita berhadapan dengan Allah kita, tidak ada satupun yang kita bisa tutupin. Tidak ada satupun yang kita bisa bantah. Oh enggak, Allah saya enggak lakukan itu. Enggak bisa saudara. Semua terinci, tercatat selama kita hidup, apa yang kita buat dan kerjakan. Dan itu kita harus pertanggungjawabkan. Apakah semua yang sudah kita pakai untuk melayani dan mengasihi, memuliakan Tuhan, apakah semua yang Tuhan berikan selama kita hidup kita sudah pakai untuk kita melayani, mengasihi, memuliakan Tuhan? Ataukah apa yang Tuhan titipkan lebih banyak kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Bapa di surga. Yang berikut, keselamatan dan pahala. Kalau keselamatan itu diberikan secara gratis, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku dengan mulut kita, aku percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupku.
dengan perkataan kita, iman kita Tuhan perhitungkan. Dan keselamatan Tuhan berikan dengan cuma-cuma, gratis. Apakah kita pernah bayar untuk keselamatan yang Tuhan beri kepada kita? Tidak, Bapak Ibu. Keselamatan itu diberikan sebagai anugerah dalam hidup kita. Tetapi pahala yang kita terima di surga adalah hasil dari pelayanan yang kita lakukan dalam iman kepada Yesus selama kita hidup di dunia ini. Mohon Bapak Ibu bisa cerna dengan baik. Engkau diselamatkan, Tuhan kasih keselamatan itu gratis, ya. Diberikan dengan cuma-cuma secara gratis. Tapi mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota yang kita akan terima itu nantinya tergantung dari bagaimana pelayanan kita yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama selama Tuhan berikan kita kesempatan untuk hidup. Haleluya. Bapak Ibu, saya teringat satu pujian anak sekolah minggu waktu kecil dulu, ya. Coba di surga nanti pakai baju putih. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat dengan pujian ini. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala pakai mahkota. Haleluya, puji Tuhan kekal selama. Sekali lagi, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala pakai mahkota. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Wah, rupanya masih banyak yang masih ingat dengan lagu ini. Lagu ini ketika kita masih anak-anak dulu, kita sudah membayangkan nanti di surga begitu indahnya bersama dengan Allah, dengan malaikat-malaikat Tuhan. Kita pakai baju putih, kemudian di atas kepala kita ada mahkota. Mahkota ini biasanya dipakai untuk sebuah lambang kekuasaan, lambang kehormatan, ya, diberikan, dipakai oleh raja, ratu. Saudaraku, betapa indahnya kalau nanti kita di surga, di atas kepala kita ini ada mahkota yang kita pakai. Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, keselamatan diberikan secara gratis. Tetapi mahkota yang saudara akan pakai nanti, itu tergantung bagaimana pelayanan yang engkau berikan kepada Tuhan dan sesama selama Tuhan berikan waktu dan kesempatan kita ada di dunia ini. Bapak Ibu, beberapa yang kita akan belajar. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Kita baca Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang pertama, mahkota kehidupan. Dikatakan orang yang bertahan dalam pencobaan, orang yang tahan uji, dia yang akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Yesus, sekali lagi ada jaminan untuk kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 15-16. Coba Yohanes 3 ayat 15
Dan ayat yang ke-16, di situ ada ayat firman Tuhan yang berkata supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara menjadi anak Tuhan orang Kristen itu sudah ada jaminannya untuk engkau hidup dalam kekekalan nanti. Sekali lagi sudah dijamin. Tapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa selama kita mengikut Yesus, kita nggak lepas dari yang namanya ujian iman. Kita nggak lepas dari yang namanya tantangan iman. Bahkan ada orang-orang Kristen yang sampai mengalami aniaya. Gak sedikit Bapak Ibu, demi untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus, mereka harus mengalami aniaya. Tetapi Tuhan berkata di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian yang terakhir. Wahyu 2 ayat 10 bagian yang terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Bapak Ibu, dalam perjalanan iman ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi ujian, kita menghadapi aniaya, jangan nyerah Bapak Ibu. Amin. Jangan nyerah. Karena memang sekali lagi menjadi orang Kristen, apa saudara? Katanya pikul salib. Gak sedikit dari keluarga, dari lingkungan, kita akan alami tantangan proses iman kita. Tetapi kalau kita setia, kalau Bapak Ibu mau menerima mahkota kehidupan, kita harus setia kepada Dia. Kita harus mengasihi Dia. Bahkan kita harus mengorbankan, tidak lagi menyayangkan nyawa kita sendiri pun. Saudara, ada orang-orang yang memang diizinkan mati secara martir demi untuk mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada mahkota kehidupan kalau kita setia sampai langkah kita yang terakhir. Setialah Bapak Ibu, setia terus sampai engkau menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Yang kedua adalah mahkota yang tidak binasa atau mahkota yang abadi. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Berikut ya, sampai di situ Bapak Ibu, Tuhan, kehidupan orang Kristen itu digambarkan seperti seorang atlet yang sedang berlomba dalam sebuah pertandingan. Kehidupan pengikut Kristus itu digambarkan seperti seorang atlet yang ada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Atlet ini biasanya identik juga dengan figur orang yang disiplin, orang yang nurut pada saran daripada pelatihnya. Ya, kalau atlet punya pelatih, biasanya pelatih itu tahu kekurangannya di mana, mana yang harus ditambah dari tekniknya atau apapun. Nah, ketika seorang atlet itu dengar-dengaran nurut, ada lebih banyak dan dia akan mengalami kesuksesan, keberhasilan, prestasi. Bapak Ibu, seperti itulah kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau
Tuhan Allah yang sudah memberikan aturan-aturan dalam kehidupan kita. Jadi anak Tuhan, Tuhan mau begini. Tuh saudara, kalau kita nurut aja, kita akan sampai di titik yang terakhir dari kehidupan perjalanan iman kita. Dan ada mahkota yang tidak binasa, mahkota yang abadi yang kita akan peroleh dari perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tentunya rindu di akhir dari perjalanan iman kita mendapatkan mahkota itu. Karena itu jangan berhenti untuk bertanding. Sekali lagi, jangan jadi penonton Bapak Ibu. Karena penonton gak dapat hadiah, bukan? Ya, yang dapat hadiah itu atlet yang ikut bertanding. Kalau kita hanya menjadi penonton, kita gak mau ambil bagian dalam melayani Tuhan, saudara, ya gak ada lah yang kita akan terima. Tidak ada mahkota abadi, tidak ada mahkota yang tidak binasa yang kita akan terima nanti. Karena kita hanya menjadi penonton. Dan biasanya penonton itu hanya bisa komentar. Penonton hanya bisanya mencela, ya kan? Kalau Bapak Ibu suka dengan satu pertandingan, Bapak Ibu ada di luar arena pertandingan, biasanya kita ini nggak bisa lepas dari kita kritik permainan atlet tersebut. Wow, kurang begini. Wow, salah kamu. Itu penonton Bapak Ibu. Kita menjadi atlet. Kita mau menjadi orang-orang yang bertanding dalam pertandingan iman itu. Kita ambil bagian dalam pelayanan itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena itulah tujuan Tuhan memanggil kita. Jangan ada yang berkata nggak bisa. Jangan ada yang berkata saya nggak bisa buat apa-apa. Sekali lagi, semua paling tidak satu talenta Tuhan kasih dalam kehidupan. Kalau kita tidak bisa tampil untuk ada di daerah mimbar ini, entahkah sebagai pemain musik, WL, singer, pelayanan apa yang Bapak Ibu bisa ambil? Doa, wow, pelayanan doa itu luar biasa. Kelihatannya sepele di mata manusia loh Bapak Ibu. Di mata manusia ada kalanya seorang pendoa itu disepelekan Bapak Ibu. Padahal kuasa doa itu dahsyat Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau kami ada sampai saat ini, kalau kami bisa melayani jemaat Tuhan, itu tidak lepas dari doa-doa jemaat Tuhan. Kami nggak tahu satu persatu yang begitu rutin mendoakan gembalamu. Bapak Ibu, dari tempat ini kami selalu berharap ada doa-doa yang Bapak Ibu naikkan di hadapan Tuhan untuk kami gembala saudara. Karena kami ini bukan orang super Bapak Ibu. Ada kalanya seseorang bisa jatuh. Kenapa kita berpikir kok ada pendeta yang tiba-tiba jatuh dalam dosa? Kenapa kok ada pendeta yang kelakuannya seperti itu? Saudara, kita ini bukan malaikat Bapak Ibu, ya. Sekali lagi, kami bukan orang super yang kebal dengan dosa. Tidak Bapak Ibu. Karena itu kami mohon dengan sangat kepada jemaat Tuhan, selipkan. Setiap engkau berdoa, selipkan doamu. Tuhan, jagai gembalaku, jagai hidupnya, jagai Tuhan, supaya Tuhan terus mengurapi dia, memakai dia untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Karena tanpa doa kami sadar kami tidak akan mampu Bapak Ibu. Seperti kami juga selalu bawa jemaat-jemaat Tuhan di dalam setiap doa kami. Kita saling mendoakan Bapak Ibu, supaya kita semuanya didapati sedang bertanding. Gak ada yang cuma duduk-duduk diam menjadi penonton. Tidak, semua harus bertanding
untuk mendapatkan mahkota yang tidak akan binasa, yaitu mahkota yang abadi. Yang ketiga, mahkota kemuliaan atau mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19 ayat 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita dalam melihat jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus. Saat itu Paulus berkata, engkaulah jemaat-jemaat Tuhan yang menjadi sukacitaku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika jemaat-jemaat Tuhan boleh tetap hidup setia, melakukan firman, hidup pada jalan-jalan Tuhan, itu menjadi sukacita kami. Dan ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kemegahan yang kami rindu kami dapatkan. Ketika kami melihat jemaat-jemaat Tuhan boleh sampai langkah yang terakhir didapati tetap setia. Bahkan saat kita nanti akan bersama-sama menikmati kerajaan surga. Bapak Ibu, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan, itu yang kami harapkan. Dari apa? Dari kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam penggembalaan kami. Bapak Ibu, kami gembala, kami rindu, kami tidak hanya menghantar Bapak Ibu sampai di pintu gereja untuk Bapak Ibu masuk ke dalam gereja untuk ibadah. Apa artinya kalau hanya sebatas mengantar Bapak Ibu di pintu gereja? Tapi kerinduan kami juga menghantar semua jemaat Tuhan sampai di pintu surga nanti, untuk kita masuk dalam kerajaan surga, menikmati surga yang mulia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu akan menjadi sebuah mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan bagi kami hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Yang keempat, Wahyu 3 ayat yang ke-11, ada mahkota pemenang. Wahyu 3 ayat 11 dan 12, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Perhatikan kalimat yang berkata, peganglah apa yang ada padamu. Ya, peganglah apa yang ada padamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita bisa kehilangan mahkota yang seharusnya jadi milik kita dan bisa diberikan kepada orang lain kalau dalam pengiringan kita, dalam perjuangan iman kita kalah. Ya, makanya kenapa diingatkan pegang. Mahkota ini sudah menjadi bagian kita. Kalau kita sudah melayani Dia, kita sudah setia sampai akhir, ini menjadi bagian kita. Pegang, saudara. Sebab kita bisa kehilangan mahkota itu kalau akhirnya kita kalah. Kita menyerah. Tetapi ada janji bagi orang-orang yang menang. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Dia akan dijadikan soko guru dalam bait Allah. Apa soko guru itu? Soko guru adalah tiang utama pada sebuah bangunan. Kalau kita menang dalam iman kita, pertandingan iman kita,
kita akan dijadikan soko guru, tiang utama pada sebuah bangunan. Berarti sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Kalau kita didapati menang, sekali lagi perjuangan kita belum selesai. Mungkin berat perjalanan iman yang kita jalani hari-hari ini, tapi saya berkata, jangan menyerah, jangan kalah. Saudara, kalau engkau rindu menerima mahkota dari akhir dari perjalanan imanmu, perjuangkan. Sebab orang-orang yang kalah, saya berikan contoh, ada Esau, ada Yudas. Esau yang harusnya mendapatkan hak kesulungan, akhirnya terlepas. Karena apa? Karena hanya dijual dengan sepiring kacang merah. Saudara, Yudas akhirnya juga gagal sampai akhir. Karena apa? Karena dia menjual Tuhan hanya karena uang. Ada banyak hal yang bisa membuat kita gagal dalam kita mempertahankan iman kita. Karena jabatan, karena uang, karena jodoh, bahkan karena tantangan yang kita hadapi, kita nggak kuat, saudara. Saya mau berkata dari tempat ini kepada jemaat Tuhan, seperti tema kita, kalau imanmu didapati teruji, ada pahala yang kita akan terima, yaitu mahkota dari Bapa kita. Terus berjuang, pertahankan imanmu kepada Tuhan sampai langkah yang terakhir. Jangan pernah menyesal menjadi anak Tuhan. Karena kita percaya di balik salib ada mahkota. Amin. Haleluya. Tetap setia, tetap semangat di dalam Tuhan. Musik bisa mempersiapkan lagu. Kita akan nyanyikan pujian, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Kita mau terus berjuang untuk kita terima mahkota dari Bapa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan kita di hadapan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang lembah air mata,
terima mahkota, ada harga yang kita harus bayar. Sekalipun itu berat, sekalipun itu sakit, tapi teruslah berjuang. Pertahankan imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan pada dirimu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun itu, percayalah bahwa kemuliaan yang kita akan terima tidak sebanding dengan ujian, tantangan, aniaya yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Biarlah Tuhan mendapati imanmu iman yang teruji, sehingga Dia akan memberikan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota yang tidak akan binasa itu bagi kehidupan kita anak-anaknya. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihimu Tuhan, mengiringmu seumur hidup kami. Yesus, kuatkan kami umat-umat-Mu. Kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani. Setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan, ini kerinduan kami, ini komitmen kami Tuhan. Kami rindu melayani, mengasihi, mengiring Engkau seumur hidup kami. Haleluya. Ku pegang teguh sampai ku dapat kehidupan, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan, mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu menguatkan kami pagi hari ini Tuhan, supaya kami Tuhan menang sampai kami terima mahkota kehidupan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak terima kasih, kami percaya Tuhan, jemaat-Mu diberkati pagi hari ini Tuhan, menerima berkat-berkat yang baru yang daripada Engkau Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Bapak kalau sebentar kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan, memberi sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan sudah beri buat kami. Biar Tuhan memberkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.